Oke, kita lanjutkan materinya. Eh, untuk mengukur arus dan ampere ini kita lihat pada peralatan kita yang kita temui sehari-hari ya. Ya, ini saya tampilkan adaptor yang mungkin Anda punya di rumah untuk ngecas gitu ya. Nah, itu menggunakan peralatan listrik ya, akan menghadapi jenis informasi ya, jenis ampere, volt, dan watt sebagai berikut. Di situ ada keterangan tegangan 100 sampai 110 sampai 240 ya. Nah, ini yang biasa kita temui di perangkat elektroniknya. Kemudian ada 0,5 ampere ya, di situ ada 50 sampai 60 Hz, lalu 1,5 ampere. Nah, itu. Jadi volt dan ampere ini ada di sekitar kita ya. Sehingga kita bisa ketahui tegangan dan ampere ya. Itu karena peralatan di sekitar kita itu juga ada tegangan dan ampere. Dan komponen ini ya, adaptor ini selalu kita bawa. Kalau kita bawa HP mesti bawa ini, bawa adaptor ini. Nah, di sana kesimpulannya adalah informasi tegangan arus ya, itu ada di sekitar kita ternyata. Ya, tertulis 100 sampai 240 volt ya, 50 60 Hz, lalu di situ ada ya, ini 0,5 ampere ya. Berarti tegangan 100 sampai 240, ampernya arusnya 0,5 ampere ya. Baik, kita lanjut lagi. Selain adaptor yang kita punya, peralatan listrik yang menggunakan peralatan listriknya itu juga ada keterangan ampere, volt, dan watt ya. Nah, ini salah satunya adalah mesin cuci ya. Di situ mesin cuci tegangannya 220 50 Hz. Ya, ini menunjukkan bahwa alat tersebut membutuhkan tegangan 220. Sehingga 220 volt ini adalah tegangan AC ya. Kemudian untuk daya di mesin cuci ada pencucian dan pengeringan. Nah, itu juga ada informasi tentang watt ya. Jadi ada tegangan, ada daya di situ ya. Dengan konsep yang sama, saya gunakan mesin cuci yang lain, merek yang lain, tegangannya 220 volt ya. Frekuensi 50 Hz, berarti ini tegangan AC. Lalu ada daya pencucian dan daya pengeringan ya. Pencucian 220 watt, pengeringan 100 watt. Nah, ini ada dua nilai yang berbeda ya. Jadi untuk pencucian ada yang 220, ada yang 350. Pengeringan ada yang 100 dan ada yang 250. Ini ya, kenapa harus beda gitu ya. Nah, ini mesti punya maksud tertentu untuk produk yang berbeda ya. Nanti kita akan bahas ya, daya semakin besar itu seperti apa, daya semakin kecil itu seperti apa ya.
Nah, perlu kita pahami di kehidupan kita sehari-hari ada perangkat-perangkat seperti ini ya. Ada satuan tegangan dengan volt, ada satuan daya ya V dengan watt ya. Nah, kita lebih dulu mempelajari konsep-konsep dasar dulu sebelum kita membahas tentang tegangan dan watt ya. Perlunya apa? Untuk mempermudah pemahaman tentang tegangan listrik gitu ya. Jadi anggap aja listrik itu sebagai air yang mengalir ya. Nah, menganggap listrik sebagai air yang mengalir ya. Jika terdapat perbedaan tinggi pada dua titik yang mengakibatkan potensi aliran air, maka akan terjadi perpindahan aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, hal ini dinamakan dengan arus air ya. Jadi dipahami dulu dengan konsep aliran air ya. Jadi kalau tegangan ya potensi tinggi ya, tegangan lebih tinggi dengan tegangan lebih rendah. Nah, kalau air ini ada posisi yang tinggi ya, sehingga air itu mengalir. Nah, kalau tingginya sama dengan di situ ada tempat yang rendah itu tampungannya ya, maka alirannya kecil. Nah, maka biasanya tandon air itu posisinya lebih tinggi dengan harapan aliran arusnya juga tinggi ya. Ya. Sehingga kalau tandonnya itu sama atau lebih rendah dari tempat tampungan ya tidak akan mengalir. Ya, ya tentunya itu menjadi pemahaman sederhana untuk memahami aliran listrik ya. Nah, konsep ini sama dengan aliran listrik ya. Bagaimana kita memahami aliran air, maka seperti juga aliran listrik. Coba kita lanjutkan. Jika terdapat perbedaan tegangan pada dua elektroda yang mengakibatkan potensi aliran listrik, maka akan terjadi perpindahan aliran listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, ini sama dengan posisi tandon tadi itu ya. Bila ada perbedaan tegangan ya, potensial tegangan yaitu antara 1,5 volt yang atas dengan 1,5 volt yang bawah, itu berarti beda potensial. Maka terjadi aliran arus dari positif ke negatif. Bila terdapat aliran air pun juga begitu, ada perbedaan tinggi antara posisi tandon dan bak penampungan, maka terjadilah aliran air. Nah, kalau yang aliran arus ya, anggap air juga ya, ada potensi perbedaan tegangan mengalir menuju lampu ya, maka pada lampu itu akan terjadi energi cahaya biasanya ya. Sama dengan air tadi ya, bila ada perbedaan tinggi bak tandon dengan tampung, maka akan terjadi aliran air. Konsepnya sama. Nah, sekarang kita fokus ke listrik ya. Setelah mengamati air yang mengalir di dalam pipa, maka akan dapat memahami bahwa volume air dalam pipa adalah tegangan. Ya, ini kita sudah mulai mengklasifikasi ya. Jadi potensial tinggi itu adalah sama dengan volume air. Jadi kalau volume airnya besar itu berarti sama dengan sumber tegangan yang besar ya. Kemudian bak tandon yang kapasitas besar itu sama dengan jumlah baterai yang besar. Jadi kapasitas itu bisa diartikan kuantitas ya, jumlah baterai besar, maka sama dengan volume air yang besar. Nah, gitu kan, tentunya harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan baterai kecil untuk menyalakan lampu besar juga nggak bisa.
ya, paling nyala sebentar sudah habis ya. Nah, karena eh, baterainya kecil ya, kapasitasnya tidak sesuai dengan lampunya ya. Jadi harus dipahami juga bebannya atau lampunya harus sesuai dengan kapasitas tegangan yang disediakan ya. Maka di lampu baterai juga begitu, ada yang besar dan ada yang kecil. Baik, kita lanjutkan. Ampere adalah unit untuk mengukur alur listrik dan ditulis tanda A ya. Ampere menunjukkan cepat arus listrik mengalir per detik ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang nilai standar internasional ya, yaitu ampere. Nah, ini kita coba mengeksperimen menggunakan sebuah rangkaian gitu ya. Sumber tegangan 6 volt, lalu baterainya 6 watt, 6 volt ya, 1 watt ya. Nah, sekarang kita menggunakan ampere meter untuk mengukur berapa arus yang mengalir ya, pada rangkaian sederhana ini ya. Nah, ini menggunakan konsep hukum Ohm ya. Jadi tegangan sama dengan arus kali hambatan. Nah, ini saya tampilkan sebuah rangkaian ya. Ada ampere meter ya, atau multimeter boleh, tapi disetting ke ampere meter ya. Lalu tegangan 6 volt, kemudian dihubungkan ke lampu 6 volt, ini 6 watt ini ya. Coba diganti seperti yang sebelumnya 1 watt aja. Nah, kita coba ganti baterai lampu ya, 6 volt 6 watt menjadi 6 volt 1 watt. Nah, ini sudah 6 volt 1 watt. Nah, akan kita ukur ampernya berapa gitu ya. Kita gunakan konsep hukum Ohm, tegangan sama dengan arus kali hambatan. Lalu dikembangkan menjadi persamaan daya sama dengan arus kali tegangan ya. Jadi dari sini kita ketahui watt dari arus dan tegangan ya. Nah, kalau tegangannya 6, wattnya 1, maka dengan persamaan watt sama dengan arus kali tegangan ya. Kalau 1 watt ya berarti arusnya 1/6 ya. Nah, coba saya naikkan wattnya menjadi 6 watt ya, coba. Jadi watt sama dengan arus kali tegangan. Kalau wattnya 6, maka arus kali tegangan, maka semestinya arusnya adalah 1. Nah, ini untuk mempermudah aja nanti pembacaannya. Kita sudah hitung ya, bila wattnya 6 watt ya, kemudian tegangannya 6 volt, mestinya ampernya itu 1 ampere ya. Nah, ini kita sudah hitung, mestinya ampernya itu 1 ampere. Nanti kita buktikan menggunakan ampere meter apakah benar 1 ampere ya. Coba kita nyalakan rangkaiannya. Nah, ini kita aktifkan saklarnya, lampunya sudah nyala ya. Ini berarti terjadi aliran tertutup ya. Jadi tegangan sama dengan arus kali hambatan, dan
terjadi perkalian arus kali tegangan sama dengan watt. Nah, ini terukur di voltmeter 0,999 atau sekitar 1 ampere. Nah, ini membuktikan bahwa bila tegangan 6 volt, ada lampu 6 volt dan wattnya 6 watt, maka akan terjadi aliran arus sebesar 1 ampere. Jadi sama dengan yang dalam perhitungan ya, sama. Nah, kalau dihitung balik juga gitu. Kalau ampernya 1, tegangannya 6, maka wattnya adalah ampere kali tegangan 1 kali 6 sama dengan 6 watt ya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, ini pembuktian ampere sesuai dengan perhitungan. Ini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Livewire ya. Jadi dari aplikasi itu kita bisa membuat eksperimen sederhana ya. Ada multimeter, ada tegangan, ada saklar, ada lampu. Nah, coba ini saya kasih saklar. Ini saya ganti. Ini posisinya saya sesuaikan. Itu ada keterangan KA, itu berarti untuk mengaktifkan dengan menekan tombol A. Nah, ini kalau di ampernya menunjukkan 0,999 berarti 1 ampere itu. Sehingga terbukti bahwa watt itu sama dengan ampere kali tegangan ya. Wattnya 6, ampernya 1, tegangannya 6. Berarti watt sama dengan arus kali tegangan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bereksperimen dengan volt ya.
Nah, volt adalah unit untuk mengukur perbedaan listrik antara dua titik konduktor dan ditulis tanda V. Volt menunjukkan sumber listrik. Nah, itu ada rangkaian untuk melakukan pengukuran terhadap volt ya pada lampu ya. Ya, di situ ada baterai, kemudian di situ ada saklar. Anda perhatikan multimeternya, voltmeternya itu posisinya paralel dengan lampu ya. Nah, coba ini sih kita eksperimen lagi menggunakan aplikasi Live Wire ya. Nah, ini kita eksperimenkan dulu. Kita pasang saklar ya. Kita hubungkan ke lampu. Nah, ini saklarnya bisa kita aktifkan switch satunya menggunakan karakter A ya. Nah, ini nyambung putusnya ini untuk memastikan aliran tegangannya mengalir, arusnya mengalir ya. Nah, ini coba kita hidupkan. Posisi saklar masih off, sekarang sudah on. Indikator lampu menyala. Nah, bila kita aktifkan switchnya, lampunya menyala. Nah, saat menyala itulah multimeter bisa mengukur berapa tegangan posisi di lampu ya. Dan terbukti bahwa bila tegangan 6 volt masuk ke lampu 6 volt, maka tegangan terukur adalah 6 volt. Dan bila tidak aliri tegangan, arus pada tegangan yang dipasang, maka tegangan juga tidak terukur ya, 0 tegangannya. Nah, ini bila diaktifkan saklarnya, lampunya menyala, tegangannya terukur. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Kita sudah mengukur tegangan ya. Jadi yang kita bisa dari apa yang kita eksperimen tadi, kita bisa mengukur arus dan kita juga bisa mengukur tegangan. Nah, watt ini adalah unit daya listrik ya. 1 watt sama dengan 1 energi joule per detik atau tegangan kali arus. Ya. Untuk lampu 6 volt ya, 1 watt 6 watt ya. 6 watt itu tegangan coba ini ukur tegangannya 6 volt itu ya. Yang sebelah kiri itu adalah voltmeter. Nah, coba kita wattnya coba disesuaikan ya.
Kita eksperimenkan. Lampu 6 volt 1 watt. Dialiri tegangan 6 volt, arus yang terukur 0,166 mA. Coba kita masuk ke materi lagi. Ternyata untuk 1 watt itu 0,166. Ada lampu 1 watt, tegangan 6 volt, tegangan tetap 6 volt. Namun bila kita ukur arusnya, ya Anda lihat di situ tegangan 6 volt, arus yang terukur adalah 0,166 mA. Nah, maka tegangan kali arus, ya, tegangan 6 volt, arusnya itu 0,166, maka akan diperoleh wattnya 1 watt. Ya. Nah, kita sudah bereksperimen 2 kali, ya. Bila 6 watt itu arusnya 1 ampere, bila 1 watt arusnya 0,166. Dan ini hasilnya merupakan hasil perkalian antara tegangan kali arus. Dan apabila wattnya besar, arusnya besar, ya. Bila wattnya kecil, arusnya juga kecil. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila wattnya besar, arusnya juga besar. Nah, kalau mesin cuci Anda itu wattnya kecil, maka arusnya juga kecil. Nah, itu yang bisa kita simpulkan, ya. Nah, ini membuktikan bahwa bila wattnya semakin besar, arusnya besar. Bila wattnya semakin kecil, arusnya kecil, ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda membeli perangkat elektronik, ya. Jadi misalkan kita lihat ini mesin cuci ini, ya. Nah, ini kalau misalkan Anda mau ingin yang listriknya hemat, ya Anda pilih yang wattnya kecil. Ini daya pencucian 220 watt, ya. Kemudian kalau Anda sudah tahu kalau wattnya semakin besar, arusnya besar, nah ini Anda harus memahami kalau menyalakan mesin cuci ini jangan menyalakan banyak listrik yang lain, ya, soalnya nanti dikhawatirkan listriknya putus, ya, dikarenakan overpower, ya, istilahnya, atau dalam bahasa sehari-hari itu listriknya anjlok. Nah, itu mesti kita pahami, ya. Jadi kalau kita harapkan listriknya irit, ya, dayanya kecil, ya itu yang kita pilih perangkat elektroniknya. Jadi Anda pilih perangkat elektronik dengan daya yang kecil. Tapi kalau sudah terlanjur beli perangkat yang dayanya besar, ya tidak apa-apa, ya. Kita cukup mengatur listrik di rumah kita agar jangan banyak listrik yang digunakan untuk perangkat yang lain, ya, sehingga mengurangi terputusnya MCB karena beban daya berlebih. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita pelajari bersama dan materi kita bisa lanjutkan di materi yang lain. Baik, sekian dan terima kasih.